Saya udah dicap ahli neraka, cuman karena beda pilihan. Apa be? Influencer. Lihatlah dia berafiliasi sama siapa, siapa yang dianggap bosnya, siapa yang dianggap pimpinannya. Pimpinan itu jangan menikmati keadaan ini. Pimpinan itu mesti bilang, janganlah, stoplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Ada sebuah podcast Babe Haikal bersama Kopi Zita Anjani yang sangat menarik sekali. Babe Haikal membahas secara terbuka tentang tabiat pendukung Anies Baswedan. Dalam episode yang kontroversial ini, beliau mengungkapkan bagaimana sejumlah pendukung Anies telah terjerumus ke dalam doktrin sesat, bahkan sampai pada tingkat suka banget mengkafirkan orang. Bahkan Babe Haikal pun dikafirkan sebagai ahli neraka hanya karena berbeda pilihan dalam pemilihan presiden kemarin. Babe Haikal pun menyayangkan sikap Anies Baswedan yang terkesan membiarkan para pendukungnya yang sok ahli surga itu. Nah, mari kita simak videonya. Saya udah dicap ahli neraka, cuman karena beda pilihan. Babe itu adalah pemimpin ahli nerakanya Indonesia. Siapa lo gitu loh. Dan itu orang yang saya amit-amit lah baca komen dengan cara kayak begitu. Itu orang yang capture kirim gitu loh. Ya begitulah mereka para pemilik surga. Ya, hanya kelompoknya doang. Jadi kalau beda berarti neraka, beda berarti kafir, beda berarti togut, beda berarti zalim. Gitu aja. Orang gampang banget ya ngejudge gitu ya, dan merasa bahwa dia berkontribusi pada kebaikan dengan menghakimi orang yang dihakimi rame-rame. Saya pelaku gitu, ya, saya pelaku sejak SMP. Pelaku ya. apa korban? Enggak, artinya pelaku penggiat dakwah lah sejak SMP ya. Betul-betul sekarang dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Kayak pecahnya di sesama agama Islam nggak sih? Ya, seperti Mbak Zita bilang tadi. Kayak beda dikit aja, kayak padahal sama-sama Islam, tapi beda sedikit aja. Udah pokoknya kamu bukan kelompok saya gitu. Iya. Gila, dia aja pemberi kekuasaan aja nggak bisa, malah jadi. Habis ini korban. kita ngomong soal ambil tindakan kan. Di luar forum ya. Ini orang-orang kayak begini udah meresahkan, sangat meresahkan. Edukasi kayaknya udah nggak mempan kali ya. Karena gue literasi ngerasa awalnya kayak mungkin di politik aja ya, tapi terjadi di sosial media gue tuh jarang ngomongin. Nah ini plus poin ini Mbak Zita, maaf saya potong mumpung lagi asik banget ini. Plus poinnya itu di politik. Awal mulanya itu politik. Awal mulanya itu sehingga merembet ya Be. Plus poin apa biang kerok? Sorry, betul ente. Sekarang udah merambah ke lifestyle, ke ya kayak pertemanan close circle kita gitu. Itu awal mulanya itu dihubungkan semua. Apa kata politisasi agama lah seperti itu. Padahal ini bagian buat edukasi ya. Anda memilih 01, 02, 03 seperti Anda mau pakai kunut atau tidak pakai kunut. That's it. Nggak ada masalah. Yang mana yang paling cocok di hati aja ya. Yes, nggak ada masalah gitu loh. Tetapi politik juga baik kalau digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau digunakan untuk makan siang gratis, masuk tuh barang. Masuk ke barang. Itu program Mas Anies? Bukan. Karena Babe luar kepala Mas Anies. Jadi ini Mbak Zita, apa yang dialami Mbak Zita tuh residu dari politik. Yes, karena residu ada dari pertarungan politik. Ya, betul. Kalau orang gondrong kayak Randy gini posting setiap hari juga nggak akan ada yang protes kali ya. Nggak ada. Dan dia akan diprotes kalau dia beda partai. Bukan, beda partai masih oke. Beda pilihan sekarang. Beda pilihan marah. Beda pilihan marah. Sekarang lebih parah daripada 2019. Bukannya banyak orang mengatakan di luaran udah nggak ada lagi politik identitas segala macam. Polarisasi udah nggak kayak dulu. Come on. Partai setan, partai Allah udah nggak ada. Turun dong ke bawah. Udah ini. Udah. Itu lagi balik ke situ lagi. Dulu gue ingat banget ada gitu kan masih gitu kan. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Turun ke bawah, lihat kondisi di lapangan. Bubar jalan itu semuanya kayak begini. Serius. Tapi aku percaya sih omongannya Babe. Karena bener-bener teman-teman sendiri loh yang menghakimi. Kirain ya udah selesai tuh, kirain. Yang lu rasa teman. Iya. Bisa kan Tabayu nanya gitu, WA, nelpon. Iya, ini langsung di sosmed.
Ngotek. 20 Mei akan datang, saya bikin rekonsiliasi relawan 01, 02, 03. Saya kumpulin. Lagi minta di Istora Senayan. 01, 02, 03 relawan-relawannya, kepala relawannya saya kumpulin semua. Tujuannya apa? Udah nggak ada lagi deh 01, 02, 03, ke depan 00. Draw. Kita bangun Indonesia lebih baik. Apa komennya? Sama orang-orang itu juga, munafik, bohongan, macam-macam. Udah nggak bisa diperbaiki. Makanya saya bilang disabilities thinking, disabilities brain. Betul-betul brainnya itu damage. Serius, kenapa? Karena ada doktrin yang masuk lebih dulu. Beda pendapat, kafir. Dukung pemerintah, berarti lo orang zolim. Come on. Ya, harusnya rumah sakit pusat otak nasionalnya penuh nih kalau rumah sakit PON di Cawang nih harusnya penuh nih. Penuh gitu loh, penuh dengan orang yang disabilities brain itu loh. Disability otaknya tuh nggak sanggup untuk mencerna. Otaknya nggak sanggup untuk mencerna. Bahkan apaan? Contoh yang saya contohkan itu kan udah jelas sekali bahwa Nabi hanya menghukum satu orang itu, bukan menghukum satu komunitas gitu loh. Dan Nabi bekerja sama dengan apa? Dengan orang yang dahulu tidak satu warna sama beliau. Siapa? Abu Sufyan. Bukan kerjasama dalam hal agama, tapi Abu Sufyan disamakan kedudukannya dengan masuk Ka'bah aman, masuk rumah Abu Sufyan aman. Artinya apaan? Nabi sebagai kepala negara tidak bedakan agama. I guarantee you, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Sebagai kepala negara, Nabi membuat Piagam Madinah yang pasal 1 itu tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, kelompok dan golongan. Sebagai Rasulullah tentu beliau hanya berdakwah kepada umat Islam, menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam. Tapi sebagai kepala negara beliau tidak bedakan itu. Ada 48 pasal dalam Piagam Madinah yang Nabi mengatakan baik Islam maupun bukan Islam harus bersama-sama mendukung dan menjaga negara apabila dalam serangan musuh. Sampai-sampai Nabi mengerti dan paham tentang nasionalisasi dan menjaga stabilitas. Nabi mengatakan kalau orang penduduk Madinah, dia boleh keluar masuk Madinah dengan aman. Maaf. Tetapi kalau dia bukan penduduk Madinah, dia mesti lapor. Artinya Nabi telah memberlakukan visa, telah memberlakukan zaman itu. Artinya maaf, Nabi menjaga stabilitas, Nabi menjaga keamanan, ketentriman, keamanan, dijaga semua oleh Nabi. Ada minum ya? Oh, itu boleh diminum? Iya boleh. Bukan pajangan itu, Be. Bukan nggak Aman mendukung kan, Israel. Ini aman kan? Gue Boleh jadi agak trauma loh megang apa-apa Kalau sekarang. politik aman lah. Nggak ada Starbucksnya. Nggak ada. Mendukung Jordania lah. Iya. Nah, Itu juga sama parahnya. Iya. nah artinya Be, artinya ada yang menikmati nih situasi ini. Kalau Ayo. Babe bilang nih politik, Pasin lagi. ada yang untung, ada yang enggak. Siapa kan Be? gitu. Ya, kita pengen Siapa? tahu nih. Babe kan ilmu intelijennya kan juga Intelektual. bukan, Babe bukan intel ya, tapi kan ilmu intelijennya. Lu jangan vonis dulu, jangan-jangan Babe senang juga dibilangin. Dalam nih. Babe bukan intel ya, tapi ilmu intelijennya tinggi. Syukur-syukur Babe jadi intel. Atau Dalam. Babe pernah menikmati juga. Ilmu intel nih. Dalam nih. Babe pernah jadi intel, Be? Amit-amit ya. Ya. Kalau ke depan belum tahu ya. Gini. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Ini bisa diredam. Saya langsung solusi aja deh. Enggak. Ya, bisa diredam. Kalau beberapa orang yang didengar suaranya sama netizen-netizen itu menyampaikan suara, stop kalian, berhenti tuh. Ada beberapa orang. Yes. Hentikan itu dong. Siapa, Be? Influencer. Lihatlah dia berafiliasi sama siapa. Siapa yang dianggap bosnya, siapa yang dianggap pimpinannya. Pimpinan itu jangan menikmati keadaan ini. Pimpinan itu mesti bilang, janganlah, stoplah kalian ini. Kita semua udah begini, udah beres, udah bersatu gitu dong. Jangan terus saja meracuni pikiran orang-orang di bawah. Abis ini Pak Prabowo salaman tuh dengan semua orang yang selama ini suka ngata-ngatain dia. Iya bagus banget ya. Iya loh. Kemarin salaman sama yang ngatain 11 dari 100. Kemarin juga
Selaman juga sebelumnya sama yang ngatain 5 Dia kocak-kocak juga. ya gregetan itu. Gemes gitu. Lu kan udah gue bantu gitu. Iya bener. Gemes deh. Iya artinya abis ini udah beres semua. Mungkin abis ini selaman dengan Bu Mega, mungkin selaman dengan siapapun. Akhirnya yang dibawa kayak gimana coba? Nah, yang diajak selaman itu jangan cuma lo dong yang selaman. Lo bilang sama anak buah lo. Lo bilang sama pendukung lo. Stop. Jangan ente damai sendiri gitu ya. Bro, kurang kritik apa saya sama Pak Jokowi? Program, bukan perorangan. Saya gak pernah ngatain orang, mencela, menghina, memaki itu saya haramkan dari mulut saya. Saya kritik pemerintah Jokowi pada waktu 2014 ke 2019. Dan kemudian kita masuk ke, dari dulu saya ke Pak Prabowo kan. Dan kemudian akhirnya Pak Prabowo masuk ke situ. Dan gue bilang apaan? Siapa presiden lo? Jokowi. Iya kan? Sekarang presiden kita siapa? Ya Jokowi lah. Nah saya bilang begitu, dikatain munafik, dikatain apa? Aduh presiden lu siapa? Ya kan Jokowi. Keluar dari pemerintahan itu bukan terlarang dalam Islam. Bahkan ketika misalnya pemerintah zolim, misalnya Jokowi zolim, Jokowi zolim, tetap nggak boleh dilawan, nggak boleh diperangi. Apa kata Nabi? Bersabarlah. Bagaimana kalau hak kita diambil? Tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah. Betapa Nabi mencerminkan seorang negarawan yang luar biasa. Pemaaf banget. Iya. Pemaaf dan negarawan. Gak boleh gitu loh kita ngelawan, menyerang, gak boleh. Caci maki, fitnah gitu ya. Ini yang Babe maksud nih, yang kayak begini-begini nih anak abah ini maksud Babe. Siapa itu, Ri? Ya mestinya abah Sebutin merek. bilang sama anak-anak abah. Hancur. Wahai anak abah, hentikanlah ini. Mari kita ke depan Indonesia yang lebih baik, gitu loh. Saya nunggu statement Anies, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Saya nunggu statement Ganjar, Pak Prabowo putra terbaik, nggak keluar. Harusnya mereka membalas. Selamat ngucapin nggak tuh, Be? Selamat Mas Anies ngucapin. Patriot Sebutnya ada. Patriot. Kapan? setelah MK. Video setelah MK. Oke, yang saya minta dulu ketika dalam masa kontestasi Pak Prabowo mengatakan Anies dan Ganjar salah satu putra terbaik bangsa. Balas dong. Kagak. Yang dibalas adalah penilaian 5 dan 11 dari 100. Waktu kontestasi ya, ini Iya. waktu kontestasi. Pak Prabowo ngomong sebelum debat mesti ngomong Anies putra terbaik, Ganjar putra Mas Ganjar terbaik. aja kemarin cuma bilang selamat kepada pemenang. Oh gitu. Selamat kepada pemenang, Be. Takut telepon. Jar, ngapain lu Jar? Jadi gimana ya? Kalian ini para pemimpin-pemimpin kan punya ini Ganjar dengan sekian persen, Anies dengan sekian persen. Sekian persen lo ini yang kita bilang kaum 2416. Apa tuh? Kaum 2416. 24% dan 16%. Kaum 24. Gue pikir nomor plat mobil. Kalian para pemimpin, anak-anak buah itu suruh tertib dong gitu. Nggak usah menghina, nggak usah mencela, nggak usah memaki, nggak usah. Agama apa yang menghalalkan itu? Nah, seperti itu pemirsa, praktek politik yang mendoktrin pendukungnya hingga terjerumus ke dalam kesesatan dan bahkan melakukan tindakan mengkafirkan individu lain merupakan contoh yang sangat merugikan bagi demokrasi dan pluralisme. Elit politik yang melakukan hal ini tidak hanya menyalahgunakan kepercayaan dan loyalitas pendukungnya, tetapi juga menciptakan suasana yang toksik di lingkungan masyarakat ya. Tindakan ini juga mencerminkan ketidaktoleranan terhadap perbedaan pendapat ataupun perbedaan pilihan dan memperkuat polarisasi politik yang sudah ada. Sebagai pemimpin mereka seharusnya mengedepankan nilai-nilai toleransi ya dan keadilan, bukan malah memperkuat retorika, fanatisme dan intoleransi gitu loh. Nah mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian ingin menambahkan, punya kesimpulan atau ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.